Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Risa Faradila dengan NIM H042219 dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret, Surakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu etika dan moral dan contoh pelanggaran dari etika dan moral, serta memberikan ajakan atau himbauan agar tidak terjadi pelanggaran etika dan moral. Etika dan moral memiliki pengertian yang berbeda. Sebelumnya, di sini ada yang tahu apa itu etika dan moral? Etika adalah pemikiran yang kritis tentang ajaran moral. Etika mempunyai sifat terbatas ruang, waktu, dan tempat. Sedangkan moral adalah wejangan, ajaran, patokan mengenai baik dan buruk, tingkah laku manusia, dan perbuatan manusia. Moral ini mempunyai sifat universal. Contoh pelanggaran moral adalah kasus bullying seperti yang terjadi pada salah satu siswa SMP Plus Baito Roman, Kota Bandung, Jawa Barat. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Kejadian ini berawal dari sekumpulan anak SMP berseragam batik biru yang sedang merundung salah satu temannya yang mengenakan kaos olahraga di ruangan kelas. Korban yang terduduk di bangku dipakaikan helm oleh pelaku. Kemudian pelaku yang tampak berbadan lebih besar langsung menendang kepala korban. Tidak hanya ditendang, korban juga terlihat dipukul berkali-kali oleh pelaku. Korban tidak sanggup menahan tendangan dan pukulan pelaku. Korban pun akhirnya terjatuh ke lantai. Kemudian korban yang sudah tidak berdaya itu kembali ditindih oleh pelaku, dan sejumlah teman lainnya hanya menyaksikan perlakuan bullying tersebut dan sambil tertawa. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban pingsan. Sebagai mahasiswa, kita dapat memberikan peran untuk mensosialisasikan terkait bullying. Bullying ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bullying. Bentuk-bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan cara menempelkan poster-poster anti-bullying maupun lainnya. Untuk himbauan kepada orang tua, dapat memberikan contoh atau teladan yang baik karena bullying pada anak sering terjadi karena mencontoh orang-orang di sekitarnya. Berikut ini adalah gambar peristiwa bullying yang terjadi di SMP Plus Baito Rohman. Contoh pelanggaran moral lainnya adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh inisial AR yang terjadi di warung yang berlokasi di Bontang, Samarinda, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu pada tanggal 28 Desember 2021. Peristiwa itu bermula saat AR ingin meminta rokok, namun korban sempat menjawab tidak tahu rokok apa yang diminta oleh pelaku. Tiba-tiba saat berada di dalam warung, pelaku memeluk korban dari belakang. Parahnya, korban dipeluk dan diangkat menjauhi pintu warung tersebut. Saat setelah ingin mengambilkan rokok, pelaku kembali melancarkan aksinya dengan melakukan pelecehan yang tidak terpuji dengan memegang salah satu bagian dari perempuan yang terlarang dipegang oleh orang lain. Saat setelah kejadian itu, korban melaporkan tindakan keji itu kepada orang tuanya. Merasa tidak terima, orang tua melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan, dapat dalam beberapa situasi berbahaya secara fisik dan mental. Korban dapat merasa terintimidasi, tidak nyaman, malu, atau terancam. Sebagai mahasiswa, kita dapat menjaga tingkah laku agar tidak menjurus pada tindak pelecehan seksual dan lebih berhati-hati saat bergaul. Orang tua juga memiliki peran dalam hal ini dengan cara memberikan pendidikan seksual melalui penyampaian yang tepat sesuai usia anaknya. Berikut ini adalah gambar pelaku saat ditangkap karena telah melakukan pelecehan seksual.
Sedangkan contoh pelanggaran etika adalah penyerobotan antrean, seperti yang terjadi di salah satu SPBU di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kejadian tersebut berawal dari seorang ibu yang tiba-tiba saja berhenti di samping pengendara lain yang telah berada di antrean terdepan. Seorang ibu tersebut selanjutnya ditegur oleh pengendara lain yang merasa tidak terima. Alasan mengapa seorang ibu tersebut langsung menyerobot antrean karena dirinya tidak mau mendorong kendaraannya. Pada saat seorang ibu tersebut sudah berada di barisan depan, tetapi tetap belum dilayani oleh pegawai SPBU. Kejadian tersebut menyebabkan perselisihan antara seorang ibu tersebut dengan pengendara lain yang sedang antri mengisi BBM di salah satu SPBU. Berikut ini adalah gambar perselisihan antara ibu-ibu yang sedang menyerobot antrean dengan pengendara lain yang juga sedang mengisi BBM. Kita sebagai seseorang harus membiasakan kebudayaan antri. Budaya antri adalah ilmu kedisiplinan yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat, karena itu merupakan cerminan identitas. Jika budaya antri diterapkan, maka akan timbul suasana kondusif dan tertib. Antri juga mengajarkan kedisiplinan serta belajar menghargai orang lain. Sebagai mahasiswa, kita juga dapat melakukan kampanye untuk membiasakan budaya antri. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.